Kami imani janji-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sekalipun kami melewati berbagai hal yang tidak kami inginkan dalam perjalanan hidup ini, tetapi iman kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang ajaib, yang selalu ada beserta dengan kami, memberkati kami, membuka jalan keluar dalam setiap apapun pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami serukan di hadapan Tuhan ini boleh menjadi dupa yang harum, yang berkenan kepada Bapa di surga. Dan pada pagi hari yang indah dan cerah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, jemaat GBI Little Flock, menundukkan hati dan pikiran kami kepada otoritas kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, kuasa Roh-Mu yang kudus itu mengurapi kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan boleh menguatkan kehidupan kami, untuk dapat boleh melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan sabda-Mu, biarlah Engkau saja yang berbicara, sehingga setiap kebenaran-Mu yang hamba-Mu sampaikan, semuanya itu berasal daripada Tuhan, sehingga boleh mengubahkan setiap hati kami yang mendengarkan. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan, Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya rindu kita baca saling sahut bersahutan. Saya mengawali ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, sampai tiba nanti kita di ayat yang ke-9. Mazmur 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Minta Tolong Terhadap Orang Yang Curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud ayat 2. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah terharat segala bibir yang nistas dan setiap lidah yang berkata-kata. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang lemah. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau kami yang akan menghuni. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap kata-kata. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita di tempat ini pastinya tidak pernah luput dari yang namanya pergumulan.
Karena pergumulan itu Bapak Ibu seni kehidupan setiap manusia. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena ketika kita tidak menghadapi pergumulan Bapak Ibu, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang melupakan Tuhan, seakan-akan dirinya saja yang hebat tanpa pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita dihadapkan berbagai pergumulan dengan berbagai persoalan, di situ kita menyadari bahwa kita ini membutuhkan pertolongan yang ajaib, yaitu Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Mungkin itu dalam masalah rumah tangga kita, istri yang menjengkelkan, suami yang begitu juga menjengkelkan kita. Itu Tuhan perhadapkan kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk melihat juga karakter satu dengan yang lain, untuk kita bisa memahami, mengerti apa yang dia tidak sukai dan apa yang disukai oleh pasangan. Mungkin rumah tangga berantakan. Hal itu Bapak Ibu, ketika kita menyadari apa yang kita hadapi itu, harusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang salah ya Tuhan? Pastinya bukan Tuhan yang salah Bapak Ibu, melainkan kita yang salah. Ketika ada persoalan, bagaimana kita menghadapi persoalan itu? Bagaimana kita mencari solusi dan menyelesaikannya? Itu kembali kepada kita. Dan tergantung kita bagaimana kita memahami kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dalam pekerjaan kita, mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan kita, mengambil posisi kita, dan lain sebagainya. Hal itu Tuhan izinkan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita boleh mengerti bahwa semua yang kita miliki saat ini dalam pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, semua itu kehendaknya. Kalaupun kita tersingkirkan dari jabatan kita misalnya, semua itu Tuhan sudah atur. Artinya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik lagi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dalam usaha kita dan lain sebagainya. Dalam pelayanan kita juga sering hal yang seperti itu. Mungkin kita saat ini hanya 2.000 orang di tempat ini dengan para malaikat atau belum bala ya? Nantinya ya. Hah? Nantinya. Nantinya kita akan bisa mencapai 2.000 orang. Amin. Amin. Itu yang harus kita imani. Karena janji Tuhan itu ya dan amin ketika kita mau hidup dalam kehendaknya. Tuhan memperhadapkan kita dengan berbagai pelayanan yang banyak sekali tantangannya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menguji kita, untuk mempersiapkan kita dengan jemaat yang 2.000 tadi. Amin. Amin. Itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Dia melihat kualitas kita dalam melayani pekerjaan Tuhan yang kudus itu. Motivasi kita, apakah yang kita lakukan itu menyenangkan nama Tuhan atau tidak, atau hanya membanggakan diri kita sendiri. Jadi kita bergumul dengan Tuhan. Makanya kan dari setiap doa-doa kita Bapak Ibu, setiap ragu kita datang kepada Tuhan, dan setiap saat kita datang kepada Tuhan membawa pokok-pokok doa kita untuk gereja kita yang kita cintai ini, supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, mengirimkan orang-orang yang rindu, haus akan kebenaran Tuhan, yang akan Dia percayakan bagi kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita bersama-sama belajar menuju apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa orang bergumul dengan Tuhan
Tuhan itu karena manusia ini penuh dengan keterbatasan. Kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh arahan Tuhan, didikan Tuhan untuk apa? Melewati jalan yang benar masuk dalam kerajaannya yang kekal itu. Karena ketika kita tidak ada orang yang menuntun kita, kita tidak akan bisa sampai ke sana. Tidak akan bisa. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Dialah jalan kita, Bapak Ibu. Jalan itu artinya Bapak Ibu, jalan yang harus kita tunggu itu adalah kebenaran demi kebenaran yang sudah Dia ajarkan bagi kita di dalam Alkitab yang kita imani ini. Bergumul dengan Tuhan itu artinya tanda kesadaran diri kita bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Hal inilah Bapak Ibu yang disadari oleh Daud dalam Mazmur yang barusan kita baca ini. Dia bergumul dengan Tuhan atas kenyataan hidup yang dia hadapi. Di mana Bapak Ibu, Daud pada waktu itu dia berada dalam keadaan terjepit. Dia berada dalam keadaan yang sulit, merasa dia tidak mampu lagi untuk keluar dari persoalan hidup yang dia hadapi. Sehingga tidak ada jalan lain lagi selain apa Bapak Ibu? Dia berseru kepada Tuhan. Karena dia yakin hanya Tuhanlah jalan keluar satu-satunya yang dapat boleh membebaskan dia dari berbagai pergumulan hidup yang sedang dia hadapi. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, Daud tidak ada lagi orang yang peduli dengan dia. Tidak ada lagi orang yang peduli dengan dia, dengan masalah persoalan hidup yang dia hadapi. Bahkan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Mungkin juga kita menghadapi hal yang seperti itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini. Kita sedang menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi orang yang dekat dengan kita meninggalkan kita. Mereka tidak peduli lagi dengan kita. Dengan berbagai tantangan kehidupan yang begitu berat, masalah, penderitaan, kehidupan kita ini yang seakan-akan kita tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Bahkan Bapak Ibu, bahkan keluarga kita sekalipun mereka tidak peduli lagi dengan kita. Ada orang-orang yang mengalami hal seperti itu, sehingga merasa putus asa. Kepada siapa aku datang? Kepada siapa aku mengadu? Siapa yang bisa membantu saya keluar dari persoalan hidup yang berat ini? Ada juga Bapak Ibu yang memang peduli, tapi pura-pura peduli. Pura-pura peduli Bapak Ibu. Kenapa? Masalah apa? Aduh, ada yang bisa saya bantu dan lain sebagainya. Padahal hatinya memiliki hati yang busuk. Untuk apa? Untuk menjatuhkan lebih lagi kita. Ada orang yang seperti, makanya kita hati-hati ketika kita menceritakan pergumulan kita terhadap orang lain. Apalagi ketika kita pasang status di medsosnya kita gitu ya. Media sosial tidak akan bisa membantu kita Bapak Ibu. Amin. Yang bisa membantu kita adalah hanya Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jangan ketika kita mengadu atau datang konseling dengan orang-orang yang salah. Kecuali kalau orang-orang yang tepat Bapak Ibu. Jadi misalnya kan kalau ada pergumulan Bapak Ibu di tempat ini, kepada siapa Bapak Ibu mengadu? Datang selain daripada Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita, yang dapat boleh mengarahkan kita, menuntun kita
memberi jalan keluar bagi kita. Untuk apa? Keluar dari persoalan hidup kita. Jangan datang ke media sosial. Hanya Tuhanlah yang sanggup mendengarkan keluhan kita. Dia ada dalam segala liku kehidupan kita. Suka duka yang kita alami, Dia selalu ada, memperhatikan kita, memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang datang dengan hati yang tulus kepadanya. Ketika kita datang, rindu untuk apa? Mendengarkan nasihatnya, rindu untuk dibentuk olehnya, rindu untuk dikuatkan oleh Tuhan dari pergumulan hidup yang sedang kita alami. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus mengajak semua umatnya, semua kita yang percaya kepadanya hari-hari ini, dengan mengatakan bahwa marilah kepadaku semua engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ini membuktikan bahwa kelegaan yang sejati hanya ada kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya ada padanya, tidak ada kepada yang lain. Dan Daud tahu akan hal ini, Bapak Ibu. Daud tahu akan hal ini, bahwa hanya Tuhan satu-satunya jawaban atas segala pergumulan yang sedang dia hadapi. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Di situ dikatakan di ayat yang pertama bahwa menurut lagu yang ke-8. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita akan bertanya, apa sih maksud dari lagu yang ke-8? Ada berapa lagu Daud yang Bapak Ibu? Mungkin ini berbicara angka urut atau volume atau dan lain sebagainya. Atau Daud sudah membuat lagu yang sampai ke-8 dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Mazmur 6 ayat 1, di situ juga dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menurut lagu apa? Yang ke-8 juga. Berarti ini bukan berbicara angka urut atau sudah berapa lagu yang diciptakan oleh Daud, Bapak Ibu. Lagu yang ke-8 ini adalah merupakan suatu simbol, merupakan suatu tanda tentang keluhan Daud, tentang beban berat Daud yang sangat amat berat, sehingga nada yang keluar dari mulutnya itu adalah nada yang ke-8. Artinya nada yang tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Bahkan air mata pun sudah habis untuk berbicara kepada Tuhan. Sungguh amat berat pergumulan yang sedang Daud hadapi. Bagaimana kita akan lihat bahwa nada yang ke-8 ini Bapak Ibu adalah sesuatu hal nada yang paling rendah, artinya nada yang tidak bisa diungkapkan lagi. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk membaca di dalam 1 Tawarikh 15 ayat 21. 1 Tawarikh 15 ayatnya yang ke-21. Di situ dikatakan bahwa sedang Matika, Elifele, Mikneya, Obed-Edom, Yeyel, dan Asaya harus memainkan kecapi yang 8. Nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Nada yang paling rendah, nada yang paling rendah, yang tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata kepada Tuhan. Kalau nada yang tinggi itu Bapak Ibu, itu protes namanya kepada Tuhan. Nada yang paling rendah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bergumul dengan Tuhan, jangan berpikir orang melihat saya dan lain sebagainya, nanti mereka mengatakan sok suci dengan saya dan lain sebagainya. Jangan. Ketika engkau memiliki beban yang berat, datanglah kepada Tuhan. Mungkin itu dengan air matamu, mungkin itu dengan nada yang tidak bisa lagi diungkapkan kepada Tuhan. Mungkin
mungkin hanya diungkapkan dalam hati kita. Percayalah, suara hati kita yang tidak bisa kita ungkapkan, Tuhan mendengarkan. Amin. Dia mendengarkan keluh kesah kita, rintihan kita, seruan kita. Sekalipun hal itu tidak bisa keluar dari mulut kita, hanya dalam hati, karena sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Ini beban yang sangat berat yang dihadapi oleh Daud, sehingga dia tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi. Dia hanya bisa merintih, dia hanya bisa mendesak kepada Tuhan. Dia hanya bisa mengelus dada, ya Tuhan, saya tidak bisa ada apa-apa lagi ini di hadapan-Mu. Sama halnya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi beban, persoalan yang berat, penderitaan yang begitu berat, menekan hidup kita ini sampai-sampai tidak ada suara lagi. Air mata sudah semua keluar, bahkan tidak keluar lagi air mata karena begitu beratnya persoalan yang dihadapi. Tapi ketika datang kepada Tuhan, Dia mendengar, Dia menjawab setiap kita. Yang penting syaratnya harus datang dengan apa? Kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Amin. Saya pun Bapak Ibu pernah mengalami hal yang demikian. Saya pernah mengalami hal yang demikian Bapak Ibu. Apalagi saya perantau di Jakarta ini gitu ya. Nggak ada saudara, nggak ada, ya pun kalau misalnya ada teman, tapi itu mereka berada di tempat mereka masing-masing. Ketika saya mengalami pergumulan yang berat, tidak lain hanya saya datang kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup saya, ini pergumulan saya. Sekalipun Bapak Ibu hal itu berat dan merasa mustahil bagi saya untuk bisa keluar dari situ, tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan sudah mendengarkan doa saya. Dia membuka jalan keluar bagi saya dengan orang-orang yang terdekat dengan saya, tanpa saya menceritakan pergumulan saya di media sosial atau kepada orang yang lain. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk apa? Mengetuk pintu hati orang-orang yang dekat dengan kita, menolong, membantu, memberi jalan keluar bagi kita. Sekalipun mereka tidak mengerti, tidak tahu pergumulan berat yang kita hadapi, hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dia ada bagi kita. Dia tidak tinggal diam dengan pergumulan anak-anaknya yang datang kepadanya. Dia pasti membuka jalan keluar. Itulah yang dialami oleh Daud Bapak Ibu. Kenapa dia alami Bapak Ibu? Karena pada waktu itu, pada masa mudanya dia dimusuhi oleh Saul. Dia dimusuhi oleh Saul Bapak Ibu. Dia dikejar, dia diburu oleh Saul. Dan ketika diburu dikejar oleh Saul Bapak Ibu, semua tidak ada lagi yang mau menolong Daud. Sebab semua teman setianya lari meninggalkan dia, termasuk Yonatan Bapak Ibu, yang katanya sahabatnya. Itulah sebabnya di ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa aku mau salah Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Daud mengutarakan keluhannya kepada Tuhan karena dia percaya hanya Tuhanlah yang sanggup menolongnya. Dia percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kata tolonglah kiranya Tuhan itu artinya tidak hanya sekedar menunjukkan minta tolong kepada Tuhan, tolong, tetapi ini sekaligus meminta keselamatan daripada Tuhan.
Hosea artinya selamatkanlah Tuhan, selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku dari pergumulan ini, dari persoalan ini. Berilah aku jalan keluar. Tidak ada lagi harapan saya Tuhan selain Engkau. Karena orang saleh telah habis, di situ dikatakan. Orang saleh telah habis. Saya percaya kita di sini semua orang-orang saleh. Amin. Orang saleh itu artinya Bapak Ibu, orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenarannya. Orang saleh itu adalah utusan Tuhan, orang yang berbicara dengan Tuhan, orang yang tidak pernah gentar ketika dia menyampaikan kebenaran. Itulah orang saleh. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang saleh yang menyuarakan kebenaran Tuhan, yang ketika ada serangan kita tidak gentar, karena kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat, yang mampu menolong kehidupan kita. Kalau hanya namanya saleh, kan ada nama orang saleh kan? Si Saleh. Namanya saleh tapi perbuatannya salah. Banyak Bapak Ibu. Saleh tapi perbuatannya salah. Itu bahaya Bapak Ibu. Tetapi orang yang diutus Tuhan itu berbicara tentang kebenaran Tuhan, itulah yang namanya orang saleh. Dan kata Daud Bapak Ibu, orang yang seperti ini sudah hilang semua. Sudah tidak ada lagi kecuali kita jemaat GBI Little. Amin. Kayaknya kurang mengerti. Orang saleh ini yang dimaksud oleh Daud sudah hilang semua. Nggak ada orang lagi yang menyuarakan kebenaran Tuhan. Kalau zaman sekarang hanya kita jemaat GBI Little. Amin. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Itulah yang dikeluhkan oleh Raja Daud. Semua telah lenyap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Semua telah hilang orang-orang yang setia kepada Engkau. Tidak ada lagi orang yang setia, tidak ada lagi orang yang percaya kepada Engkau. Sudah lenyap semua ya Tuhan. Kepada siapa saya meminta tolong? Kepada siapa saya mengadu selain kepada Engkau? Dia meminta kepada Tuhan, hanya Engkau satu-satunya jalan keluar bagi saya. Orang yang setia, orang yang percaya sudah hilang semua. Kayak di situ dikatakan bahwa telah lenyap orang-orang yang setia. Dari antara anak-anak manusia telah lenyap semua. Setia itu artinya emuna. Emuna itu percaya dan setia. Percaya dan setia. Orang yang percaya adalah orang yang setia. Jadi kalau kita setia, kita harus bisa dipercaya. Orang yang setia harus bisa dipercaya, dan orang yang bisa dipercaya adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu orang Kristen saat-saat ini, kalau ditanya percayakah engkau kepada Yesus, karena dia lihat KTP-nya beragama Kristen, ya saya percaya. Terus ditanya, apakah Anda setia kepada Yesus? Belum tentu. Belum tentu. Percaya ya percaya, tapi setia enggak? Kita sudah bahas kemarin sama Bu Gembala tentang ketaatan dan kesetiaan. Kata percaya, aduh gampang banget. Saya percaya kepada Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi berbicara setia, setia enggak? Setia enggak kita? Belum tentu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu kesetiaan kita kepadanya. Kalau masalah percaya, saya percaya semua kita di tempat ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Berbicara tentang kesetiaan itu kembali kepada pribadi kita dengan Tuhan.
Dia yang tahu. Hanya kita dan Dia yang tahu perihal kesetiaan kita kepadanya menurut kebenaran yang sudah Dia berikan bagi kita, yang sudah Dia ajarkan bagi kita, yang kita imani dalam Alkitab kita ini. Semua itu kembali kepada kita. Tapi saya menyampaikan kepada kita pada pagi ini, orang yang sudah menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus wajib hukumnya untuk setia. Amin. Ketika kita sudah memutuskan mengikut Yesus, wajib hukumnya untuk kita setia pada kebenarannya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita harus meneladani kesetiaan Yesus. Yesus itu setia dalam kehidupan kita. Dia mengikuti semua kehendak Bapanya untuk menebus kehidupan kita, taat sampai mati di atas kayu salib. Bahkan Dia berkata, sudah selesai untuk menebus kehidupan saya dan saudara di atas kayu salib. Jadi kita harus jujur Bapak Ibu, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita mengakui diri di hadapan Tuhan. Kita ini ada orang yang kurang setia di hadapan Tuhan. Kita ini orang yang kurang setia di hadapan Tuhan. Saya bukan dalam artian udah tahu Bapak Ibu tidak setia, tapi itulah kenyataan hidup manusia. Karena kenapa? Manusia masih penuh dengan kedagingan yang selalu menuruti keinginan dagingnya. Makanya kan kita perlahan-lahan untuk mengikis semua itu. Untuk apa? Belajar setia, mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kita butuh kuasa kesetiaan itu masuk dalam diri kita. Itu sebabnya setiap bulan nanti minggu depan kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Untuk apa itu? Untuk mengingat kembali dalam diri kita, berbicara tentang kesetiaan Yesus di atas kayu salib yang Dia akan berikan dalam diri kita. Makanya kita harus imani itu. Saya belajar setia dengan tubuh dan darah Yesus yang saya makan dan minum. Itu mengajarkan kehidupan saya untuk hidup seturut dengan kehendak Yesus. Kita meneladani Dia dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini, supaya Dia mengubah hidup kita, menuntun hidup kita menjadi orang yang setia di hadapan-Nya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kurang setia, yang tidak setia pada kebenaran Tuhan, saya menyampaikan kepada kita pagi ini, kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, terjadilah apa yang diinginkan Tuhan bagi kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena orang yang tidak setia Bapak Ibu, ayat 3 dan ayat yang keempat di situ dikatakan bahwa mereka itu berkata dusta. Mereka itu berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati mereka yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Jadi orang yang tidak setia itu Bapak Ibu banyak dustanya. Dan orang yang berdusta itu tandanya orang yang tidak setia. Kata dusta itu artinya berbohong, yang seorang kepada yang lain. Artinya setiap saat ketika sudah mulai berdusta, ketika sudah mulai berbohong, maka akan seterusnya kebohongan itu terus terungkap dalam dirinya. Karena kenapa? Untuk artinya ketika misalnya kita ada sesuatu yang kita sembunyikan, mungkin itu terhadap istri atau suami misalnya ya, kita menyembunyikan sesuatu. Kita berkata ini belum saya lakukan. Kita akan terus berbohong ketika ditelusuri lagi, dan ketika ada
misalnya bukti yang ketahuan, kita akan berusaha lagi untuk mengubah semua yang sudah diketahui itu menjadi kebohongan. Dan ketika orang melakukan hal itu, Bapak Ibu, ketika dia hidup dalam kebohongan, dalam kedustaan, maka hidupnya tidak akan lagi ada di dalam daftar kerajaan surga itu. Sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi. Sehingga lama-kelamaan maka dia bisa menjadi bapak pendusta di tengah dunia ini. Makanya jangan sampai kita berdusta atau berbohong, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Itu dikatakan bahwa mereka berkata dengan bibir yang manis. Bibir yang manis bukan karena istri kita pakai lipstik, aduh manis dan lain sebagainya. Tidak, Bapak Ibu. Bibir yang manis itu berbicara tentang hati yang mendua atau pengkhianat. Itu kasar banget, pengkhianat. Orang-orang yang dekat dengan kita, mereka berkata manis di depan-depan kita, tapi di belakang kita mereka menusuk kehidupan kita, menjatuhkan kita, membusukkan kita dengan orang lain, sehingga nama kita dipandang jelek oleh orang lain. Untuk itu, Bapak Ibu, janganlah kita berdusta, berbohong di hadapan Tuhan. Bercakap besar artinya penuh dusta, penuh kesombongan. Ini membuktikan bahwa umat pada waktu itu, Bapak Ibu, sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Sehingga kebohongan, kesombongan ada di antara mereka. Bahkan kata-kata rayuan itu, bibir manis dan hati munafik menjadi sifat umat pada waktu itu. Sehingga Daud ini, pemazmur di sini, memohon kepada Tuhan agar melenyapkan orang-orang yang seperti itu, menyingkirkan mereka dari hadapannya. Ayat yang kelima di situ dikatakan bahwa dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Artinya mereka di sini tidak lagi mengakui kekuasaan Tuhan, Bapak Ibu, sehingga mereka berkata dengan lidah kami menang. Siapakah Tuhan atas kami? Siapakah Tuhan atas kami? Hal ini menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa umat tidak lagi menghormati Tuhan. Jadi kita umat Tuhan, janganlah kita ada sifat yang demikian untuk tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan kita, dalam percakapan kita, dalam perbuatan kita. Itulah sebabnya Daud meratap kepada Tuhan. Dia datang meratap kepada Tuhan. Ketika Daud meratap, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, Tuhan menjawab, membuktikan bahwa orang-orang yang datang dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, dia akan memperhatikan keluh kesahnya. Setelah Daud mengeluh, setelah Daud meratap kepada Tuhan sampai tidak ada lagi suara yang keluar untuk meminta pertolongan, Tuhan mendengar kata-kata hatinya. Dia tahu penderitaan Daud, dia mengerti kata hati Daud. Itu juga membuktikan bagi kita bahwa dia mengerti hati kita ketika kita bergumul dengannya. Dia mendengar, dia menjawab rintihan Daud. Itu dikatakan bahwa oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Sekarang aku bangkit, firman Tuhan, untuk apa? Memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Sekarang artinya saat ini juga, tidak menunggu lama untuk membela Daud, membawa Daud keluar dari persoalan itu. Dia bangkit untuk menyelamatkan Daud. Dia bangkit untuk menyelamatkan kita ketika datang kita dengan kesungguhan hati kepadanya. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu menunjukkan bahwa dia menaklukkan maut, Bapak Ibu.
Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia telah dimenangkan. Dia bangkit. Kita juga harus bangkit dari persoalan kita. Ketika kita jatuh, segeralah bangkit bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membuka jalan keluar, mengatasi masalah kita, memberi jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Jangan takut Bapak Ibu. Sekalipun kata-kata hampir, nyaris hampir tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya yang datang kepadanya dengan lebih dari kekuatannya. Tuhan mengerti apa yang kita mampu untuk melewati. Sekalipun di tengah badai, sekalipun yang tidak kita bisa lewati, tetapi asal kita mau memiliki kepercayaan penuh di dalamnya, taat pada kehendaknya Bapak Ibu, saya percaya Tuhan membuka jalan, menolong, dan menyelamatkan kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan respon kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita imani firman Tuhan ini adalah bagian kita dalam menjalani hidup. Kita percaya sepenuhnya bahwa Dia adalah Allah yang selalu turut bekerja bagi setiap kita yang datang kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatan, bahkan di padang gurun ku alami keajaiban. Kau tak pernah tinggal diam. Kau tak
Kami imani janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami menaruh kepercayaan kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Urapi kami Tuhan. Ajarkan kehidupan kami untuk menghidupi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa setia, taat pada kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pergumulan yang Engkau berikan bagi kami, untuk membuktikan bahwa Tuhan masih memperhatikan kehidupan kami. Engkau tidak menginginkan hidup kami jatuh dalam dosa. Engkau mengingatkan kami dengan berbagai persoalan hidup, dengan berbagai tantangan masalah yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kehidupan kami untuk dapat boleh mampu melewati semuanya itu, tantangan demi tantangan yang kami hadapi. Karena kami percaya ketika kami ada di dalam Tuhan, sebesar apapun pergumulan kami, seberat apapun masalah yang kami hadapi, kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dasar, yang mampu mengeluarkan kami dari situ. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah ini dapat boleh menjadi kekuatan iman kami dalam menjalani hari-hari kami di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.